Selamat siang pemirsa, kembali Anda menyaksikan TV One bersama saya Kamarati Kusuma, dan dalam program khusus kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses jalannya Kongres kelima Partai Demokrat, Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat. Acara ini diselenggarakan di JCC Senayan Jakarta dan kami akan mengajak Anda untuk langsung menyimak bagaimana opening speech yang akan diberikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dan pernyataan pembukaan Kongres kelima Partai Demokrat oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jenderal TNI Purnawirawan, Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para pemimpin dan kader Partai Demokrat yang saya cintai dan saya banggakan, saudara-saudaraku rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Memulai pidato ini, saya ingin mengangkat kata-kata bijak yang syarat dengan nilai dan makna yang bisa menginspirasi langkah perjuangan kita ke depan. Sebagai manusia yang beriman, kita sering mendengar, manusia berencana, Allah yang menentukan. Man purposes, God disposes. Artinya, manusia bisa berencana, bisa berikhtiar, tetapi pada akhirnya Tuhan yang Maha Kuasalah yang menentukan. Namun tak berarti kita tidak gigih dalam upaya dan perjuangan. Kehidupan yang kita arungi banyak memberi pelajaran bahwa untuk meraih sukses kita harus berupaya sekuat tenaga, bekerja keras dan bersedia untuk berkorban. Orang bijak mengatakan bahwa masa depan itu negotiable, dapat dikompromikan. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung seberapa besar kerja keras dan pengorbanan yang kita lakukan. Tak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar. Kita bisa terantuk dan jatuh dalam perjuangan kita. Namun kalau jatuh segera bangun dan berjuang lagi. Tak ada kata menyerah. Hidup ini penuh dengan pasang dan surut, gagal dan sukses. Kalau kalah jangan patah. Sebaliknya, kalau menang tak perlu terbang dan kemudian lupa daratan. Sometimes we win, sometimes we learn. Kita, Partai Demokrat, pernah mengalami semua itu. Kita pernah menang, namun juga pernah kalah. Semua yang kita alami itulah yang kini menjadi modal kita, menjadi kekuatan perjuangan Demokrat ke depan. Hari ini
Di tempat ini kita berkumpul untuk melanjutkan perjuangan ke depan. Hari ini kita kembali menyatukan semangat, keyakinan, kebersamaan, pikiran cerdas, dan kerja keras untuk menyongsong hari esok yang lebih cerah. Insya Allah kita bisa, Demokrat bisa. Para peserta kongres dan hadirin sekalian, sebenarnya Kongres Partai Demokrat tahun 2020 ini ingin kita selenggarakan secara lebih akbar. Saya mendengar para kader Demokrat dari seluruh Indonesia sudah bersiap untuk menghadirinya. Mereka ingin datang ke Jakarta untuk menyemarakkan dan menyukseskan kongres kita. Namun situasi nasional dan bahkan internasional tidak memungkinkan untuk itu. Semua tahu saat ini sedang terjadi wabah virus corona di seluruh dunia. Bersamaan dengan itu, perekonomian global juga tengah mengalami goncangan. Negara kita, Indonesia, tidak kebal dan mulai merasakan dampaknya. Karenanya, dengan menjunjung tinggi semangat tenggang rasa dan juga empati, kongres ini kita selenggarakan secara sederhana. Durasi waktu kongres juga kita persingkat. Protokol keamanan corona yang ketat juga kita berlakukan. Panitia harus memproteksi semua peserta kongres agar terjaga keselamatannya. Partai Demokrat juga harus mendukung pemerintah, baik pusat maupun Provinsi DKI Jakarta, dalam upaya melindungi warga negaranya dari ancaman virus corona. Saya pribadi telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan Terawan, Kapolri Jenderal Idam Aziz, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Ketua Satgas Penanggulangan Virus Corona Letnan Jenderal Doni Monardo menyangkut hajat kita ini. Kita tidak boleh lengah dan lalai dalam melawan ancaman corona ini. Indonesia harus serius, sigap, dan melakukan langkah-langkah yang nyata. Pemerintah, masyarakat, dan kita semua harus bersinergi dan bekerja sama. Saya yakin ini pula lah harapan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, 5 tahun ke depan bangsa Indonesia dan tentu Partai Demokrat ada di dalamnya akan memasuki penggal sejarah yang penting dan menentukan bagi masa depan Indonesia. Tantangan yang dihadapi Indonesia sungguh tidak ringan. Situasi global dan kawasan Asia Pasifik tidak akan selalu cerah. Sementara negara kita juga memiliki permasalahan dan tantangan internalnya. Sekarang ini saja, 2 krisis besar tengah membayangi dunia. Pertama, pandemi virus corona yang mengancam keselamatan manusia, human security. Kedua, goncangan ekonomi yang bisa melumpuhkan perekonomian global. Padahal sebelum kedua ancaman ini tiba, dunia telah menghadapi tantangan besar. Misalnya, geopolitik yang memanas di berbagai belahan dunia, terjadinya perang dagang dan resesi ekonomi, serta lompatan teknologi yang membuahkan kejutan dan disruption pada kehidupan manusia. Kita berharap dunia tidak gagap dan tidak terlambat menghadapi ancaman ini. Terus terang, dalam pengamatan saya, penanganan virus corona secara global kurang maksimal. Koordinasi dan sinergi antar negara kurang. Hampir semua negara bertindak secara unilateral
sendiri-sendiri. Padahal wabah corona ini menyebar melalui interaksi antar manusia sedunia. Ini kritik saya. Kita berharap koordinasi, sinergi, dan kerjasama antar negara dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Saya juga mengamati dalam merespons dan menangani gejolak ekonomi saat ini, dunia kurang padu dan kurang bekerja sama. Kita jadi ingat ketika terjadi krisis global tahun 2008-2009 yang lalu. Meskipun awalnya dunia gagap dan panik, namun dengan cepat para pemimpin dunia segera bersatu dan melakukan aksi bersama. Sebagai pelaku sejarah, saya pribadi aktif dan terlibat di dalamnya, baik pada tingkat PBB, G20, APEC, G8 diperkuat maupun ASEAN. Pikiran saya, kalau secara global situasi dapat dikendalikan, Indonesia akan selamat waktu itu. Tentu secara nasional kita juga menjalankan manajemen krisis secara intensif dengan melibatkan semua pihak. Mengapa cerita itu saya ungkap? Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik pun diperlukan waktu 2 tahun untuk keluar dari puncak badai krisis. Sebagai warga negara, saya ulangi, sebagai warga dunia, saya berharap dalam menghadapi krisis global, bekerjasamalah wahai para pemimpin dunia. Selamatkan dunia bersama-sama. Saya ulangi, selamatkan dunia bersama-sama. Together you can. Saudara-saudara, semua permasalahan global tersebut pasti berdampak pada Indonesia. Tugas besar Indonesia 5 tahun mendatang menurut saya ada 3. Pertama, bagaimana mengatasi dampak dari permasalahan dunia yang baru itu. Kedua, bagaimana mengatasi bagaimana mengatasi permasalahan internal kita, utamanya di bidang ekonomi. Sedangkan ketiga, bagaimana mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan lebih makmur di tahun 2024 mendatang sesuai dengan janji-janji kampanye dalam pemilu tahun 2019 yang lalu. Menurut pandangan saya, tak ada jalan pintas dan tak ada resep ajaib bagi Indonesia. 3 tugas besar tersebut bisa dilaksanakan jika bangsa ini makin bersatu, membangun kebersamaan, berpikir cerdas dan bekerja keras di bawah kepemimpinan dan direction pemimpin nasional kita. Terlalu sombong jika ada pihak yang merasa bisa bekerja sendiri. Negara pun memerlukan dukungan rakyat. In crucial things, unity. Para kader Demokrat yang saya cintai, dalam kaitan itu semua, Partai Demokrat tentu tidak mungkin berdiam diri. Kita harus ikut menjalankan 3 tugas besar itu. Sungguh pun Partai Demokrat bukan bagian dari koalisi. Dan kader-kader utama, saya ulangi, dan kader-kader utama kita tidak ada di dalam kabinet Presiden Jokowi. Namun secara moral kita ikut bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab atas nasib dan masa depan rakyat kita. Do nothing, berdiam diri, apatis dan membiarkan permasalahan yang ada di negeri ini bukanlah sikap dan pilihan Partai Demokrat.
Jika akhir-akhir ini Demokrat kerap menyampaikan pandangan, saran, dan terkadang kritik, ini merupakan tanggung jawab moral dan tanggung jawab politik Partai Demokrat. Karena tidak berada dalam koalisi, Demokrat tentu tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Parlemen dan ruang publik adalah wahana yang tepat bagi Demokrat untuk bersuara. Bersuara secara terang dan terbuka, disertai solusi dan rekomendasi. Dalam kaitan itu semua, agar yang dilakukan para kader Demokrat benar dan tepat, saya ingin menyampaikan pesan, ajakan, dan harapan. Jika yang dilakukan Partai Demokrat tepat dan benar, sejarah akan mencatatnya sebagai bakti kita kepada negara dan rakyat yang kita cintai. Ada dua pesan dan harapan saya. Yang pertama, dan ini yang paling penting, Partai Demokrat harus senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan rakyat. Kita sering mendengar kesetiaanku kepada partai berakhir, manakala kesetiaan kepada negara memanggil. Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins. Ini kelihatannya klasik dan kuno. Mungkin ada pihak yang mencemooh kita, tapi dengarkan baik-baik para kader Demokrat apa yang hendak saya katakan ini. Salah satu implementasi dari utamakan kepentingan rakyat adalah dengan memperjuangkan kepentingan rakyat dewasa ini, kepentingan dan harapan rakyat 5 tahun mendatang. Partai Demokrat ada atau eksis karena ada rakyat, ada dukungan rakyat. Sebagian rakyat kita memilih Partai Demokrat. Karenanya sampai kapanpun kita harus sungguh mengerti perasaan rakyat, persoalan rakyat, dan harapan rakyat. Pikiran kita tidak boleh disconnect dengan pikiran rakyat alias tidak nyambung. Meskipun kemampuan kita terbatas, kita harus terus memperjuangkan harapan rakyat. Itulah sebabnya dalam kongres kita ini kita angkat tagline harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Para kader Demokrat dan hadirin sekalian, sepanjang hidup saya, kini saya berusia 71 tahun. Saya belajar menyelami dan memahami perasaan, persoalan, dan harapan rakyat kita. Saya seorang anak desa dari Pacitan. Selama 20 tahun, saya hidup dalam lingkungan masyarakat yang jauh dari kemudahan, miskin, dan relatif terbelakang. Karenanya saya mengerti apa yang dirasakan dan diharapkan oleh grassroots, utamanya kalangan miskin dan tidak mampu. Sebelum menjadi presiden dan bahkan sebelum menggagas berdirinya Partai Demokrat, saya hidup di semua penggal zaman, mulai dari era Presiden Soekarno, era Presiden Soeharto, hingga era reformasi. Saya belajar banyak tentang negara dan pemerintahan seperti apa yang didambakan oleh rakyat kita. Kemudian pengalaman saya 15 tahun di pemerintahan dan 5 tahun terakhir berada di luar pemerintahan makin membulatkan pemahaman saya tentang negeri ini. Saya harus mengatakan bahwa sebenarnya rakyat kita tidaklah, saya ulangi, sebenarnya harapan rakyat kita tidaklah berlebihan.
juga tidak mengada-ada. Secara genuine, rakyat hanyalah ingin hidupnya lebih baik, masa depannya lebih baik, negaranya juga lebih baik. Saat ini dan ke depan nanti, rakyat kita ingin negaranya dalam keadaan aman dan damai. Hidup rakyat tentram, bebas dari ketakutan dan kejahatan. Rakyat ingin politik di negeri ini stabil, masyarakatnya rukun dan toleransi, menghormati perbedaan dan kemajemukan. Rakyat tidak suka pikiran dan tindakan yang serba ekstrim, yang anarkis dan radikal. Rakyat juga menginginkan keadilan tegak di negaranya. Hukum berlaku bagi semua, tidak tebang pilih. Ekonomi adil artinya pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati oleh semua. Dalam kontestasi pemilu, termasuk pilkada, rakyat juga menginginkan keadilan. Negara dengan segala aparaturnya diharapkan netral dan tidak berpihak kepada kontestan tertentu. Rakyat juga menginginkan taraf hidupnya makin baik, makin makmur. Mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, serta penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Mereka menginginkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Tentu saja rakyat berharap ekonomi Indonesia terus tumbuh makin merata dan berimbang di seluruh penjuru tanah air. Apapun bentuk demokrasi yang kita pilih, rakyat ingin didengar suaranya, ingin dihormati hak-haknya yang fundamental, tidak dihambat dan dibatasi haknya untuk memilih dan dipilih. Dalam pemilihan umum termasuk pilkada, aturan negara dan pemerintah tidak boleh mengebiri kedaulatan rakyat dan mempersempit ruang politik, political space yang mereka miliki. Belajar dari trauma dan pengalaman buruk di masa lalu, sampai kapanpun rakyat Indonesia tidak menyukai pemerintahan yang represif otoritarian, tidak menyukai oligarki dalam arti yang menentukan hanyalah segelintir orang, dan tidak menyukai plutokrasi, artinya kekuatan uanglah yang menentukan. Rakyat juga ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menentukan masa depan mereka dan yang berkaitan dengan hajat hidup yang pokok. Itulah harapan rakyat yang utama. Harapan rakyat inilah yang harus diperjuangkan oleh Partai Demokrat sampai kapanpun. Siapapun presiden yang sedang memimpin nanti, dan partai politik manapun yang sedang berkuasa, kita harus tetap memperjuangkan harapan dan kepentingan rakyat itu. Mungkin perjuangan kita sangat berat, seperti sebuah mission impossible. Namun kita tidak boleh gentar. Mungkin saja kita kalah, tetapi kalau kalah, apa yang kita lakukan itu akan tercatat dalam sejarah. Sebuah perjuangan selalu ada risikonya. Diperlukan keberanian dan pengorbanan. Dalam perjuangan ke depan, jalan kita mungkin tidak mudah, bahkan seakan tertutup. Namun, sebagai founding father Partai Demokrat, saya harus mengatakan, sekali lagi kita harus punya tekad yang membaca
tidak boleh gentar dan harus terus berikhtiar. Yang kita takutkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Juga rakyat, manakala kita lupa dan berhenti memperjuangkan kepentingan dan harapan mereka. Para kader Demokrat yang saya cintai, pesan dan harapan saya yang kedua adalah marilah kita tetap konsisten dalam langkah perjuangan kita. Apakah kita tengah berada di pemerintahan atau tidak? Apakah kita sedang mengemban amanah memimpin negara atau tidak? Kita harus tetap konsisten. Rakyat akan mencibir terhadap partai politik yang tidak konsisten. Pandai berjanji namun tidak ditepati. Mengecam pihak lain sebagai buruk dalam berpolitik, tetapi politik yang dijalankan justru lebih buruk. Partai kita pernah berjaya dan menang gemilang karena kita konsisten dalam perjuangan. Namun partai kita juga pernah mengalami musibah dan cobaan karena sebagian kader kita tidak konsisten dan melupakan sumpahnya. Itulah sebabnya 5 tahun terakhir ini kita melakukan koreksi dan perbaikan internal yang serius, utamanya menyangkut integritas kader-kader Demokrat. Alhamdulillah, meskipun masih harus terus kita lanjutkan ke depan, hasilnya baik dan nyata. Saudara-saudara, Partai Demokrat yang berasaskan Pancasila, berpaham nasionalis religius, memiliki komitmen yang kuat terhadap tegak dan terjaganya keamanan, keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi. Peace, justice, prosperity, and democracy. Partai Demokrat berpendapat keadilan dan kesejahteraan rakyat meningkat jika ekonomi kita terus tumbuh secara merata dan berkelanjutan. Sustainable growth with equity. Strategi pembangunan ekonomi harus mencapai sasaran besar, yaitu pertumbuhan, lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. Kemajuan ekonomi harus dinikmati oleh semua lapisan tanpa melupakan perlindungan terhadap kaum lemah. Sejak kelahirannya, Partai Demokrat mencintai dan ingin menjaga tegaknya demokrasi. Kita tahu demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Demokrasi yang kita pilih tentulah yang paling cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang super liberal plus kebebasan tanpa batas bukan pilihan kita. Kita menginginkan demokrasi yang tertib dan berkeadaban. Namun sekali lagi, sistem otoritarian, oligarki, dan plutokrasi adalah wajah-wajah buruk dari kehidupan politik yang harus kita jauhi selamanya. Partai Demokrat berpandangan bahwa kesetiaan kepada bangsa dan negara adalah mutlak. Bagi kita itu harga mati. Negara kebangsaan Indonesia tidak boleh disekutukan. Kita wajib menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Di era globalisasi yang makin meluas dewasa ini, nilai dan semangat nasionalisme dan patriotisme tidak boleh ditinggalkan. Nasionalisme yang kita pilih adalah kepentingan nasional di atas segalanya. Indonesia first. Saya ulangi, Indonesia first. Dengan tetap menjalankan kewajiban internasional kita, utamanya demi dunia yang makin damai, yang makin adil, makin sejahtera, dan makin lestari buminya.
Para kader Demokrat yang saya cintai, ketika selama 10 tahun kita berada di pemerintahan, hal-hal itulah yang kita perjuangkan. Memang realisasinya tidak selalu mudah, namun kita tak pernah meninggalkan komitmen-komitmen utama itu. Meskipun sekarang kita tidak berada dalam pemerintahan, kita harus terus memperjuangkan harapan rakyat itu. Kita perjuangkan melalui jalan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Dalam perjuangan 5 tahun ke depan ini, mungkin kita merasa sendiri. Sepertinya tidak banyak kawan kita, tetapi janganlah berkecil hati. Saya yakin ada kelompok diam yang mengamini dan mendukung langkah perjuangan kita. Dalam dunia politik, kumpulan orang-orang yang lemah bisa menjadi kekuatan. Para kader Demokrat dan hadirin sekalian yang saya hormati, selaku orang tua di partai ini, saya telah menyampaikan pesan, ajakan, dan harapan saya kepada seluruh jajaran Partai Demokrat. Setelah Kongres Partai Demokrat tahun 2020 ini, kita akan memiliki Dewan Pimpinan Partai yang baru. Saya punya keyakinan yang tinggi, di tangan para pemimpin baru nanti, masa depan Partai Demokrat akan makin cerah. Mereka yang akan mengemban tugas besar 5 tahun ke depan adalah kader-kader yang capable, memiliki visi dan kompetensi, setia kepada perjuangan partai, serta punya komitmen yang tinggi untuk membesarkan Partai Demokrat. Sebenarnya ketika para pemimpin baru itu datang, pemimpin-pemimpin lama termasuk saya tidaklah pergi. Kami akan tetap di sini berjuang bersama. Justru partai kita akan makin kuat. Dimanapun saya berada nanti, apapun posisi saya akan tetap berada di rumah ini. Rumah yang saya ikut mendirikan dan membangunnya, rumah kita semua. Sebagaimana para kader ketahui, saya dan istri tercinta Ani Yudhoyono sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah absen dalam perjuangan partai. Kami berdua selalu ada dalam pasang surut, suka, duka, dan jatuh bangunnya Partai Demokrat. Saya bangga sebagaimana kebanggaan jutaan kader partai yang tetap setia, tidak pernah mengganggu dan meninggalkan partai ini, apalagi ketika mendung tengah menggantung di atas kita. Insya Allah sepanjang hayat masih dikandung badan, saya akan tetap berjuang bersama saudara semua. Berjuang dari rumah indah ini, Partai Demokrat, dalam rumah besar Indonesia yang kita cintai dan banggakan bersama. Terima kasih saudara-saudara yang saya sayangi. Mari lanjutkan perjuangan. Tuhan beserta kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Lebih baik di sini, semua ikut. Rumah kita sendiri bersama
dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, semua ikut. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, Partai Demokrat. Demokrat. siap, Demokrat. siap, Demokrat. siap, siap, siap. Hadirin yang berbahagia, kembali tepuk tangan untuk Ketua Umum Partai Demokrat Bapak SBY. SBY, 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 SBY. Udah? Oke ya, nanti kasih tahu ya. Oke. Masih on, masih on. Baik, kita berdiri. Dengan demikian baru saja kita saksikan kata sambutan yang diberikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Tadi ada beberapa poin yang dapat kita highlight. Yang pertama, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan rasa prihatin dan juga perhatian terhadap virus corona yang tidak hanya melanda Indonesia namun juga di wilayah dunia. Ada dua highlight. Yang pertama, pandemi global yang sudah ditetapkan oleh WHO ini harus lebih ditangani lebih serius oleh pemerintah dan juga masyarakat. Bahkan ia memberikan masukan kepada pemerintah dan juga masyarakat bahwa harus ada koordinasi dan juga sinergi serta kerjasama yang dilakukan antar negara untuk saling memperbaiki dan juga ditingkatkan terhadap penanganan virus corona. Selain itu, tadi juga Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Partai Demokrat sampai dengan saat ini harus mengutamakan kepentingan rakyat dan juga kesejahteraan rakyat. Karena sejauh ini Partai Demokrat tetap ada dan terus berdiri dan juga eksis karena ada dukungan rakyat selama ini. Keadilan dan juga kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama apabila ekonomi dapat tumbuh dan juga merata secara berkelanjutan, pemirsa. Dan dalam pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah, rakyat juga harus tetap dilibatkan. Tadi Ketua Umum Partai Demokrat juga memfokuskan terhadap NKRI atau menjaga kesatuan dari NKRI. Dengan demikian, saya Kamarati Kusuma harus pamit undur diri dari Kongres kelima Partai Demokrat. Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa hidup.
Demokrat, 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 SBY. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali.